Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Ayo kita belajar bersama. Simak baik-baik ya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, ini ada sebuah bacaan yang harus kalian baca di rumah. Judulnya Tugasku Sehari-hari. Ayo anak-anak kita baca bersama ya. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Anak-anak, karena Siti adalah anak yang rajin dan pandai, maka dia tidak pernah lupa untuk belajar di rumah setiap hari. Bagaimana dengan kalian? Semoga kalian juga sama ya, belajar tiap hari di rumah. Bacaan selanjutnya, tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, anak-anak, bagaimana dengan tugas kalian di rumah? Kalian tidak boleh malas atau sungkan membantu ayah dan ibu di rumah ya. Anak-anak, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa itu? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar perumahan jika dilihat dari atas. Sekarang kita mulai pembelajaran 1, yaitu mengenal letak rumah. Coba anak-anak melihat gambar di layar. Di Jalan Ki Hajar Dewantara terdapat rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan di depan rumah mereka terdapat musola. Ayo anak-anak kita amati. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Anak-anak, nanti kalian baca ulang ya.
teks yang tentang tempat tinggal Siti. Kemudian kalian tulis soalnya di buku tulis tema. Dan setelah itu baru mengerjakan. Setiap satu soal nilainya 25. Jika kalian bisa menjawab dan betul semua, maka nilai 25 dikalikan 4 soal, kalian akan mendapatkan 100. Anak-anak, sekarang kita berlatih menghubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan, sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Perhatikan ya. Nomor 1, rumah yang terletak di ujung kanan adalah titik-titik. Kalian bisa melihat denah rumah yang sebelah kanan di bawah. Itu terlihat rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah, iya betul sekali, rumah Adi ya, itu terlihat yang paling kanan. Kemudian nomor 2, di depan rumah Siti terdapat titik-titik. Di depan rumah Siti ada apa? Betul sekali, ada musola. Soal ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah titik-titik. Ya, kalian lihat ya, rumah yang terletak di ujung kiri itu adalah rumah Ayu. Betul sekali. Kemudian yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah titik-titik. Nah, terlihat di situ ya. Di tengah-tengah antara rumah Adi dan rumah Ayu terdapat rumah Siti. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah bisa memahami materi? Anak-anak, sekarang kita menuju ke bacaan berikutnya ya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Anak-anak, Siti rajin menabung. Dan menabung itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak loh. Bagaimana dengan kalian? Biasakan ya menyimpan uang sisa dari saku kalian untuk ditabung. Kelak ketika kalian membutuhkan, uang itu bisa digunakan. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang. Kalian siap ya? Yang pertama, uang logam. Uang Rp100 ditulis Rp 100,00. Rp artinya rupiah. Dan 00 di belakang koma itu adalah simbol dari rupiah. Dibaca Rp100. Yang kedua, uang Rp200 ditulis Rp 200,00. Dibaca Rp200. Yang ketiga, uang Rp500 ditulis Rp 500,00. Dibaca Rp500. Yang terakhir, uang Rp1.000 ditulis Rp 100,00, dibaca Rp1.000. Itu adalah penulisan yang benar ya anak-anak. Tapi jika kalian menulis Rp 100 saja sebagai uang Rp100, maka itu tidak masalah. Kemudian saatnya kita belajar membandingkan pecahan uang. Di sebelah kiri ada uang Rp100 dan di sebelah kanan ada uang Rp200. Jika uang Rp100 bisa untuk membeli 1 kelereng,
maka uang Rp200 bisa untuk membeli 2 kelereng. Nah, sekarang kalian pasti tahu ya, antara 100 dan 200 lebih besar mana? Ya, betul, jawabannya adalah lebih besar 200. Jadi di tengah-tengah antara 100 dan 200 kita tulis lebih kecil. Dan kalimat matematikanya kita tulis di bawahnya, Rp100 lebih kecil dari Rp200. Seterusnya, uang Rp1.000 Rp500. Betul, jawabannya pasti kalian tahu ya, antara 1.000 dan 500 pasti lebih besar 1.000. Maka di tengah-tengah antara 1.000 dan 500 kita tulis lebih besar. Dan kalimat matematikanya kita tulis di bawahnya, Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa memahami? Ibu harap kalian sudah paham ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mengerjakan tugas. Ini adalah tugas kedua, yaitu matematika. Bandingkan pecahan mata uang berikut. Anak-anak, ini adalah 2 soal yang harus kalian kerjakan. Cara mengerjakannya sama persis dengan yang tadi Ibu contohkan di awal. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa mengerjakan ya? Antara 500 dan 200 lebih besar mana? Kemudian kalian tuliskan kalimat matematikanya. Begitu ya anak-anak ya? Kalian tulis di buku tulis tema dan kalian kerjakan. Jangan lupa gambarnya juga ya ditulis anak-anak. Berarti setiap satu soal nilainya 50. Jika kalian berhasil mengisi dengan benar, maka 50 kali 2 soal. Dan hasilnya menjadi 100. Semangat ya anak-anak! Sekarang kalian coba mengurutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Kalian isi dengan angka ya, dari yang terkecil menuju yang terbesar. Mari anak-anak kita isi bersama. Nomor 1, ada pecahan uang logam 500, 100, dan 200. Kira-kira mana ya yang paling kecil? Ya betul, 100 adalah yang paling kecil, maka kita tulis angka 1. Kemudian menyusul 200, kita tulis 2. Dan yang terakhir 500 yang paling besar nilainya, kita tulis 3. Kemudian yang kedua adalah 100 yang paling kecil, dan 200. Dan yang terakhir 1000. Nomor berikutnya ada 100, 500, dan 200. Ya, kalian pasti tahu ya, yang pertama terkecil 100, kemudian 200, dan 500. Untuk soal yang terakhir, ada yang terkecil 100, 500, dan yang terbesar 1000. Bagaimana anak-anak? Penjelasan Ibu mudah dipahami kan? Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.